Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Indrawan, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan arus kas. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada informasi mengenai laporan arus kas pada tahun 2012. Lanjut. Di sini pertama-tama kita itu harus membuat neracanya terlebih dahulu. Di sini ada aktiva lancar dengan nama akun kas pada tahun 2011 sebesar 153.000 dan 297.000 pada tahun 2012. Maka selisihnya 144.000. Maka akun kas tersebut menunjukkan naik. Terus ini ada piutang dagang pada tahun 2011 sebesar 117.000 dan pada tahun 2012 sebesar 159.000. Maka selisihnya 42.000. Maka akun piutang dagang tersebut naik. Terus di sini ada persediaan pada tahun 2011 sebesar 180.000 dan pada tahun 2012 sebesar 150.000. Selisihnya 30.000. Maka akun persediaan tersebut menunjukkan turun. Terus ada perlengkapan pada tahun 2011 sebesar 27.000 dan pada tahun 2012 sebesar 18.000. Maka selisihnya 9.000. Maka akun perlengkapan tersebut menunjukkan turun. Dan di sini total aktiva lancarnya pada tahun 2011 147.000 dan pada tahun 2012 624.000. Maka selisihnya 147.000. Maka total aktiva lancar tersebut menunjukkan bahwa itunya naik. Terus di sini ada aktiva tetap. Aset tetap pada tahun 2011 sebesar 1.050.000 dan pada tahun 2012 sebesar 1.260.000. Maka selisihnya 210.000. Maka akun aset tetap tersebut naik. Terus di sini ada akumulasi penyusutan bangunan pada tahun 2011 sebesar 375.000 dan pada tahun 2012 sebesar 450.000. Maka selisihnya 75.000. Maka akumulasi penyusutan bangunan tersebut naik. Terus ini ada hak paten pada tahun 2011 sebesar 174.000 dan pada tahun 2012 sebesar 153.000. Maka selisihnya 21.000. Maka hak paten tersebut turun. Terus total aktiva tetap pada tahun 2011 849.000 dan pada tahun 2012 963.000 dengan selisih 114.000 yang berarti total aktiva tersebut naik. Maka total aktiva dari seluruhnya adalah pada tahun 2011 1.326.000 dan pada tahun 2012 1.587.000. Baik, saya lanjut. Di sini ada hutang jangka pendek dengan nama akun hutang dagang pada tahun 2011 168.000 dan pada tahun 2012 sebesar 153.000 dengan selisih 15.000. Maka menunjukkan turun dan aktivitasnya operasional. Dan di sini lanjut ada acquired liabilities pada tahun 2011 sebesar 42.000 dan pada tahun 2012 sebesar 60.000. Maka selisihnya 18.000 dan bersifat naik. Maka total utang lancarnya pada tahun 2011 sebesar 210.000 dan pada tahun 2012 sebesar 213.000. Lanjut ke hutang jangka panjang. Di sini ada akun universal bayar jangka panjang pada tahun 2011 sebesar 450.000. Karena di sini tidak ada pada tahun 2012 kosong, maka selisihnya 450.000 dan aktivitasnya pendanaan. Lanjut ke total hutang jangka panjangnya sama seperti universal bayar jangka panjang. Jadi hanya 450.000 pada tahun 2011-nya dan selisihnya 450.000. Lanjut ke ekuitas. Di sini ada modal saham preferred pada tahun 2012 sebesar 525.000
dengan selisih 525.000 dengan aktivitas pendanaan. Lanjut ke modal saham biasa pada tahun 2011 sebesar 600.000 dan tahun 2012 sama seperti tahun 2011 yaitu sebesar 600.000. Jadi tidak ada selisih maupun kenaikan ataupun keturunan. Lanjut ke premium saham preferen pada tahun 2012 sebesar 120.000. Maka selisihnya 120.000 dengan aktivitas pendanaan. Saldo laba pada tahun 2011 sebesar 66.000 dan pada tahun 2012 sebesar 129.000. Jadi total ekuitasnya pada tahun 2011 sebesar 666.000 dan pada tahun 2012 sebesar 1.374.000. Di sini juga ada total pasifa 1.326.000 pada tahun 2011 dan 1.587.000 pada tahun 2012. Di sini juga ada informasi tambahan dividen pada tahun 2011 sebesar 138.000 dengan aktivitas pendanaan. Di sini ada informasi laporan laba rugi pada tahun 2012. Penjualan bernilai sebesar 1.980.000 dengan harga pokok penjualan 1.089.000. Maka laba kotornya sebesar 891.000 hasil pengurangan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Lalu di sini ada laba operasi sebesar 690.000. Lalu di sini ada laba bersih sebesar 200.000 hasil pengurangan dari laba kotor dikurangi laba operasi. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada laporan arus kas pada tahun 2012. Aktivitas operasionalnya sini laba pada tahun 2021 sebesar 200.000. Ini hasilnya mengambil dari hasil laporan laba rugi pada tahun 2012 ya. Di sini juga ada penambahan increase dan akun-akunnya juga sama, ini ngambil dari neraca sebelumnya. Neraca pada tahun 2011 dan 2012. Akumulasi penyusutan sebesar 75.000, hak paten 21.000, penurunan perlengkapan 9.000, penurunan persediaan 30.000, dan kenaikan acquired liabilities sebesar 18.000. Jadi totalnya 153.000. Dan sini juga ada pengurangan atau decrease. Pertama kenaikan piutang dagang sebesar 42.000 dan penurunan utang dagang sebesar 15.000. Maka totalnya 57.000. Lanjut arus kas aktivitas operasionalnya sebesar 297.000 hasil dari penambahan 200.000 ditambah 153.000 dan 57.000. Lanjut, di sini ada aktivitas investasi, penambahan ikres akunnya tidak ada, pengurangan ikres akunnya pembelian aset tetap sebesar 210.000. Arus kas aktivitas investasinya sebesar 210.000. Lanjut ke aktivitas pendanaan atau pembiayaan, penambahan ikres atau modal saham preferen sebesar 525.000. Premium saham preferen sebesar 120.000, maka totalnya 645.000. Lanjut pengurangan decrease, pelunasan wesel sebesar 450.000, pembayaran dividen sebesar 138.000, maka totalnya 588.000. Arus kas aktivitas pembiayaannya sebesar 57.000. Mengapa 57.000? Hasil dari pengurangan 645.000 dikurangi 588.000, maka hasilnya 57.000. Dan di sini juga ada penambahan kas sebesar 144.000. Ini ngambilnya dari neraca yang awal. Dan juga ada saldo akhir kas pada tahun 2019 atau saldo awal 2020 sebesar 153.000. Dan saldo kas 2020 sebesar 297.000 hasil dari penambahan kas 144.000 dan saldo akhir kas 2019 sebesar 153.000, maka hasilnya 297.000. Sekian dari saya. Apabila banyak kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.